sahabat MDK. Wah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah masuk di bulan yang baru, di tahun yang baru. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan biasanya sering dibahas khusus di bulan ini. Wah, kita ini sekarang sudah masuk di bulan Februari, bulan dimana kalau kata orang-orang sih bulan yang penuh dengan kasih sayang ya, penuh dengan cinta, romantisme. Nah, di bulan ini MDK akan membahas tentang kasih. Nah, dan hari ini Sheila nggak sendirian loh. Hari ini ada narasumber yang siap menemani Sheila untuk membahas tentang kasih agape, kasih yang sungguh tidak terbatas dan tidak bersyarat. Nah, kira-kira kita mau membahas dengan siapa ya? Hari ini spesial kita akan membahas dengan Kak Egi. Halo, Shalom. nama saya Kak Egi dari Malang. Ya, selamat datang Kak Egi di podcast MDK. Senang sekali kita hari ini bisa berjumpa, bisa ngobrol-ngobrol bareng dan membahas soal kasih. Nah, langsung saja nih Kak ya. Kalau menurut Kak Egi sendiri, apa sih arti dari kasih itu sendiri? Kasih itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diresponi ya. Diresponi untuk mengasihi sesama. Perubahan hidup kita terjadi karena punya kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Kalau nggak ada kasih Allah, perubahan itu tidak bisa. Betul, berarti kasih itu nggak cuma sekedar bagaimana kita mencintai seorang, bagaimana kita mencintai Tuhan kita, tetapi adalah bentuk respon kita gitu ya. Karena kasih itu sebenarnya sudah kita miliki dan sudah Allah berikan kepada kita dan bagaimana cara kita meresponnya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, berarti Kak Egi sekarang itu kesibukannya sebagai ibu rumah tangga ya, kalau nggak salah ya. Iya. Suami satu dong. Satu kan. Kalau anak ada berapa nih Kak? Cuma satu. Oh, berarti suami satu, anak satu. Iya, Nah, Tuhan. sebagai ibu rumah tangga dan hidup dalam sebuah keluarga, cara apa saja sih yang Kak Egi tunjukkan untuk merealisasikan bentuk kasih itu sendiri? Terlebih satu sebagai seorang istri dan yang kedua juga sebagai seorang ibu. Ya, kalau sebagai seorang istri itu yang pertama itu menjadi ibu yang baik dulu ya, istri yang baik. Istri yang baik. Kalau menjadi istri yang baik itu istri yang selalu mendengar ya, istri yang mau mendengar, istri yang mau selalu mendukung suami juga, menjadi home bagi suami ya. Kadang-kadang kita sebagai seorang istri kalau udah capek di rumah kan juga nggak mau mendengar kalau suami pulang kerja. Kita cuekin gitu aja ya. Kita cuekin aja, padahal ternyata mereka mungkin baru mau sharing, mungkin mau berkeluh kesah. Makanya kita sebagai seorang istri harus banyak mendengar juga dari suami. Harus banyak mendengar, itu tips untuk para istri-istri ya. Meskipun kondisi kita capek, kita sendiri mungkin stres dengan situasi kehidupan kita yang tidak menentu, tapi kita harus tetap menjadi seorang istri yang punya waktu, ya, punya waktu untuk bisa menjadi sahabat untuk mendengar, menerima keluh kesah. Nah, itu sebagai seorang istri Kak. Kalau sebagai seorang ibu ini gimana ini? Nah, jadi seorang ibu juga sama. Jadi sahabat buat anak. Sahabat, benar. Menjadi sahabat, yaitu mau mendengar juga. Mau mendengar. Kalau boleh tahu, putra atau putri? Putra. Putra. Umur berapa Kak Egi? Udah dewasa juga ya. Dewasa. Dia udah dewasa ya. Berarti kalau dewasa itu tantangannya jauh lebih besar nggak sih Kak? Karena kan apalagi zaman sekarang itu anak-anak muda, apalagi putra ya. Itu biasanya sulit sekali terbuka dengan orang tua. Segala sesuatu cerita, masalah, biasanya ceritanya banyaknya ke temen ya. Tapi di sini Kak Egi dengan kasihnya menunjukkan bahwa bisa menjadi seorang sahabat dan menjadi seorang pendengar yang baik. Ternyata kompleks ya. Jadi pelaku dari kasih itu sendiri. Oke, nah itu untuk dari lingkungan sekitar keluarga inti. Kalau untuk pengalaman dalam merealisasikan kasih, ada nggak Kak yang bisa di-sharekan kepada sahabat-sahabat MDK? Ya, untuk teman juga ya. Saya juga sebagai saya sekarang ini lagi apalagi pemuritan ya. Oh, oke. Pemuritan 5 ibu. Oh, 5 ibu. Iya, jadi itu saya yang mentorin, saya harus banyak mendengar.
Saya harus banyak mendengar, saya banyak mendoakan, saya banyak merangkul mereka karena mereka masa bertumbuhan dalam rumah tangga ya. Kan rumah tangga sekarang ini juga kalau tidak ada kasih, di dalam rumah tangga juga kasihan. Makanya saya lagi mendukung mereka untuk belajar untuk mengasihi keluarga mereka. Wow, 5 orang ibu ya, dan itu pasti punya ceritanya masing-masing ya kayak Gia. Wah, luar biasa sekali. Jadi kasih itu tidak hanya untuk Kak Egi sendiri, tapi dibagikan juga kepada orang lain untuk bisa menjadi berkat. Nah, itu untuk orang sekitar. Kalau untuk pengalaman yang lain, mungkin pernah nggak Kak kita merasa kita tuh ingin memberikan kasih kepada seseorang, tapi malah kita dapat balasan yang mungkin kurang mengenakan gitu. Pasti pernah ya Kak ya. Nah, boleh cerita nggak Kak, ada pengalaman seperti itu tidak? Ada. Ya itu saya pernah mengalami kurang enak ya di keluarga ya. Itu kakak saya, istilah kakak saya sudah posisinya enak, kerja Pertamina. Kalau Pertamina itu kan tahu sendiri ya Kak ya. Ya, segala sesuatu tercukupi lah ya, apalagi terjamin. Di zaman dulu ya Kak, itu kan pokoknya orang bilang keren lah kalau kerja. Ya, istilahnya di atas gitu lah ya, segala sesuatunya bisa dan mampu. Segalanya semuanya ada. Dan istrinya ini sosialita Kak. Oh gitu. Boros, saya lihat. Jadi di rumahnya itu apa aja barang aja ada. Satu ketika saya datang ke sana, kadang kita ke rumah keluarga kan tidak selalu minta duit kan. Iya. Kita berkunjung, lihat hello apa kabar itu juga senang ya, betul. Tapi di satu ketika waktu kakak saya mau kasih uang buat saya, kasih ke istrinya, dilempar di depan muka saya. Tapi saya diam aja, nggak balas. Pada saat itu langsung jadi ketemu, kemudian dengan sadar ini dilempar gitu aja Kak? Iya Kak, dilempar gitu uangnya saya. Ya saya ambil, ya saya diam aja. Habis pikir ya sudah, mereka istilah mereka ya orang kaya. Kita yang tidak ada apa-apa ya sudah terima. Nah, respon pertama dari Kak Egi sendiri gimana pada waktu itu? Ada rasa sakit hati atau mungkin mau marah, mau emosi atau seperti apa Kak? Ya pertama memang ya sedikit kecewa ya Kak ya. Sakit hati, nama juga kita masih manusia, sakit hati. Tapi waktu saat itu saya belajar. Memang waktu itu juga saya juga belum hidup takut akan Tuhan. Istilah gini loh, bukan hidup takut akan Tuhan mau macam-macam, enggak. Maksudnya hidup yang belum menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita itu belum ya. Hidup tanpa pertobatan. Jadi ya saya nerima aja. Tapi di saat saya mengenal Tuhan secara pribadi itu saya baru mengerti kasih yang sesungguhnya Kak. Ya kasih yang bagaimana kasih itu mengampuni, bagaimana kasih itu harus menahan emosi dengan sabar begitu ya Kak ya. Oh, akhirnya itu pada saat itu mungkin ada sedikit rasa sakit hati, apalagi itu dilakukan oleh keluarga sendiri ya. Kalau mungkin orang lain yang melakukan, kita masih bisa berpikir bahwa ya udahlah, memang orang lain nggak kenal kita kok gitu kan ya. Tapi ini posisinya sebagai satu keluarga dan melakukan hal itu, dan itu merupakan hal yang sulit loh menurut saya Kak. Karena kalau kasih itu hal yang paling sulit adalah mengampuni. Betul nggak sih Kak? Ya kan? Ada momen seperti itu tuh rasanya tuh banyak sekali peluang iblis untuk memakai kita untuk melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, tipsnya apa nih Kak? Atau ada satu kekuatan atau ada satu ayat yang mungkin bisa menguatkan sehingga Kak Egi bisa menahan diri dan akhirnya bisa merespon itu dengan baik? Jadi waktu saya dibikin enggak kasih marah gitu ya, saya pulang ya memang sedikit kecewa, tapi saya belajar. Saya belajar di situ merespon setiap apa yang terjadi dalam hidup saya ya. Ya terjadi, saya merenungkan di satu titik. Di situ saya baru mengalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Saya mengalami di istilah 20 tahun yang lalu. Saya berjumpa secara pribadi sama Tuhan, disitulah Tuhan bisa mengubah hidup saya. Saya baru mengerti pikiran saya, Tuhan itu jauh. Nama juga kita masih zaman dulu tuh dikira Tuhan itu di surga ya.
baru saya mengerti bagaimana orang bilang Tuhan itu dekat. Kan orang nggak tahu tuh Tuhan itu dekat. Bagaimana bisa dekat? Melalui firman-Nya. Ya, betul. Firman-Nya itu yang membuat dia ada bersama. Dan di situ saya belajar. Di situ baru saya belajar untuk berdoa. Saya belajar untuk berdoa, saya belajar untuk baca firman, dan saya belajar untuk saat teduh, Kak. Saat teduh ya. Itu dulu nggak pernah Kristen, tapi cuma formalitas. Yang cuma Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau pergi. Doa hanya sekedar saja ya di saat kita butuh. Iya. Tapi di situ pas perjumpaan secara pribadi sama Tuhan itu mengubah hidup saya. Yang tadinya nggak pernah bisa berdoa, yang tadinya nggak baca firman, sekarang ini saya lakukan, kan. Dan itu yang menghidupi ya, Ya. Kak, ya, betul ya. Orang mau taat dan setia itu butuh waktu, Kak. Betul. Ya, Betul. bukan sehari 2 hari. Butuh ketekunan. Dari situ saya belajar, Kak. Biasa kita mau mengampuni orang di sekitar itu, Tuhan yang beri kekuatan. Yes. Tuhan yang memberi kemampuan untuk kita bisa melakukan hal itu. Kalau bukan karena Tuhan nggak bisa. Betul. Jadi waktu itu Tuhan ngomong ke aku, saya baru belajar itu dengar suara Tuhan ya, saya baru belajar. Dan Tuhan bilang harus mengampuni. Harus mengampuni karena aku juga mengampunimu. Yes, betul. Di situ saya merespon. Banyak kekecewaan, kadang banyak juga sakit hati. Tapi kita lepas pengampunan. Ya. Pemulihan terjadi awal keterbukaan. Wah, ya itu penting itu. Ya. Keterbukaan itu penting ya, Kak, ya, Penting, karena Tuhan itu memberikan kasih kepada kita itu adalah secara cuma-cuma. Bagaimana? Ya, betul. Tapi bagaimana cara kita untuk merespon? Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih, tapi diri kita tidak mau menerima atau kita nggak mau terbuka, ya percuma. Itu akan betul. istilahnya mental gitu Ya. ya, Kak, ya. Lalu setelah akhirnya Kak Egi meresponi apa kata firman Tuhan, memohon kekuatan dari berdoa. Ya. Efeknya setelah kejadian itu, Sejak kejadian itu saya jadi nggak lagi sakit hati. Karena setiap sakit hati itu kan itu adalah sampah ya, ya. yang dalam hidup kita. Kalau kita mau taruh sampah di hati kan nanti lama-lama jadi busuk ya juga. Ya. Makanya itu sampah itu belajar untuk dibuang. Ya memang butuh waktu, tidak bisa lama, Kak. Nggak bisa langsung membalik telapak tangan, tidak. Harus butuh waktu, punya hati yang besar, punya cinta yang besar. Akhirnya Tuhan suruh mengampuni, belajar mengampuni, Kak. Dan kejadian itu sekarang posisinya terbalik. Sampai kakak saya ngomong gini, harusnya dulu kamu tuh saya kuliahin pendeta. Saya suka ceramain kalau gini ya. Iya. Harusnya dulu kamu tuh pendeta aja. Aku bilang, Kak, orang mau melayani itu bukan hanya di atas mimbar. Betul. Ya, Kak, di mana aja bisa. Betul. Ya kok sekarang kamu kok pinter nih. Berarti sekarang posisinya akhirnya Tuhan balik gitu ya, Kak, ya. Kehidupannya. Tuhan angkat. Ya. Luar biasa ya. Setelah itu baru akhirnya memiliki hidup yang baru, bagaimana memiliki pola pikir yang baru. Ya, betul. Dan bisa tahu bagaimana cara mengampuni dan mengasihi seperti Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Wow, luar biasa ya, Kak, ya. Lalu selama perjalanan hidup dari Kak Egi ada nggak satu ayat yang mungkin menjadi rema atau kekuatan? Ada, Kak. Ya, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat MDK, Kak Egi. Firman Tuhannya di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Wah, keren ya. Allah adalah kasih itu. Kita sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita bilang kita anak Tuhan. Sedangkan kehidupan kita tidak terpancar kasih Tuhan. Kita jadi batu sandungan buat orang. Jadi kita belajar. Kita harus mempunyai kasih, itu ada. Karena kita dibilang anak Tuhan, sifat Tuhan itu adalah kasih. Betul. Kasih agape, kasih yang tiada pamrih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yes. Macam-macam kasih, ada kasih juga filia, tapi kasih perasaan.
Kasih filia itu kasih Ya. perasaan Iya, ya. itu perasaan. Kalau eros itu kasih sesama lawan jenis. Oh, itu kasih eros. Iya. Mm-mm. Nah, yang Tuhan mau perbedaan kasih dan perasaan. Kalau kasih, kehidupan kita bisa berubah. Mm-mm. Mm-mm. Kalau kasih itu ada di hidup kita, itu ada perubahan hidup. Tapi kalau perasaan itu kan kita main perasaan. Iya. Dan perasaan biasanya bisa Bisa berubah-ubah berubah-ubah ya, Kak juga. ya. Iya. Tapi tidak dengan kasih agape, Iya. kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang Allah sendiri ajarkan kepada Iya. kita. Nah, itu kan sudah Kak Egi resapi jadi sebuah rema dalam kehidupan Kak Egi. Iya. Ada nggak dampak-dampak yang akhirnya Kak Egi rasakan setelah Ada. mendalami atau mengenal kasih agape itu sendiri, Kak? Kalau kita mengenal kasih agape itu, yang pertama kita mendapat perkenanan dari Tuhan karena kita melakukan yang benar. Yes. Ya, kalau kita melakukan kasih agape itu. Mm-mm. Mm-mm. Yang kedua, Yang kedua, kita bertumbuh dalam karakter atau menjadi dewasa sebagai orang yang mempraktekkan kebenaran, kasih dalam kepekaan karena ia tidak mengandalkan perasaan. itu yang luar biasa ya. Itu Iya. sesuatu yang sangat-sangat mahal karena ketika kita mengenal kasih kita bisa menjadi dewasa di dalam Iya, Tuhan. Ya, dan dampaknya nggak kita rasakan sendiri ya, Kak ya. Enggak. Buktinya kita bisa bagikan kepada orang lain dan bahkan bisa menjadi berkat dan pengalaman juga. Keren sekali. Iya. Ya, saya juga nggak tahu kalau saya berdampak buat seseorang. Ada kalau bilang saya lakukan cuma hal yang kecil, tapi dia bilang itu hal yang besar bagi dia. Kita Iya. menjadi orang yang berdampak. Iya, karena Kak Egi tahu nggak kenapa itu bisa berdampak untuk orang lain? Karena Kak Egi melakukannya dengan kasih. Nah, karena kasih itu dari Allah, maka itu meskipun itu kecil, tapi itu berdampak buat orang lain. Banyak sekali berkat yang ternyata Kak Egi bisa bagikan kan, meskipun hanya sebagai pendengar Iya. atau dengan sharing seperti ini dengan sahabat-sahabat MDK itu adalah jadi sumber di mana kita bisa memberikan kasih. Dan kalau kita membicarakan tentang kasih itu luas banget ternyata ya, Betul, Kak. Tidak hanya sekedar yang seperti tadi saya bilang mencintai, tapi juga ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kasih dari Allah itu sendiri. Karena kalau saya lihat kasih itu tidak hanya sekedar mencintai, tapi ada rela berkorban, lalu ada harga, dari harga dan dari luas sekali pengertiannya. Betul, luar biasa sekali. Nah, ini Kak, untuk menutup podcast kita pada hari ini, ada nggak pesan yang ingin Kak Egi sampaikan kepada sahabat-sahabat MDK agar sahabat-sahabat MDK senantiasa mendalami kasih dari Allah itu sendiri? Saudara semua untuk yang mendengar hari ini, yang pertama kita merespon. Kita harus merespon dengan benar. Kalau kita bisa merespon dengan benar, kita bisa melakukan kasih itu. Yang kedua, kita harus peka dengan juga suara Tuhan ya. Kita harus peka, biarlah karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kadang kita kurang punya hubungan yang intim sama Tuhan. Bagaimana cara untuk kita punya hubungan yang intim? Karena kita sering berdoa ya. Baca firman Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita terus menjadi pendengar yang setia buat keluarga, buat anak, buat orang-orang di sekitarnya. Biarlah kita berdampak ya. Menjadi memancarkan kasih itu kepada semua orang. Biar kasih itu juga mereka merasakan. Wow, keren sekali, luar biasa sekali ya. Dari hal yang sederhana kita bisa melakukan apapun untuk memberitakan dan membagikan cinta kasihnya Tuhan. Nah, hari ini saya rindu banget mengajak sahabat-sahabat MDK sekalian untuk berbagi kasih juga kepada sesama, ke keluarga, ke orang-orang sekitar, agar banyak orang yang semakin mengasihi Tuhan, mengenal cinta kasih Tuhan, dan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan tutup podcast kita hari ini dengan berdoa ya, Kak Egi ya. Boleh Kak Egi pimpin kita dalam berdoa, bisa mendoakan sahabat-sahabat MDK di rumah dan dimanapun sahabat-sahabat MDK berada. Silakan Kak. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore yang indah ini. Terima kasih buat kesempatan kami bisa berbagi, sharing di tempat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih setiap
yang mendengar Tuhan. Biarlah firman yang kami taburkan, yang kami kesaksian Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Dan orang mendengar juga dapat menguatkan Tuhan. Biar firman itu tidak sia-sia, yang setiap yang mendengar Tuhan bertumbuh dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau pakai setiap kami untuk jadi lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah hidup kami mau berdampak Tuhan. Biarlah hidup kami mau memuliakan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami memancar kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Kak Sela yang sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau pakai terus hamba-Mu, lebih heran lagi urapan hikmat yang baru yang Tuhan berikan. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, apapun jadi kerinduannya Tuhan Engkau menjawab. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Kak Eka, beri kekuatan, kesehatan, berkati pekerjaan, menjadi seorang suami yang terus hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini, betapa Engkau baik bagi kami, betapa Engkau hebat bagi kami. Mari Tuhan, tuntun terus langkah kami, biarlah kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami hidup dengan kasih Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih setiap yang mendengar Tuhan, Engkau berkati Bapa. Biar yang sakit Tuhan juga sembuhkan, yang butuh pertolongan Tuhan tolong, yang dalam beban berat Engkau lepaskan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Pakai terus podcast MDK untuk menjadi berkat bagi orang-orang, untuk menjadi berkat buat kota Malang. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Eki. Semoga podcast kali ini bisa menjadi berkat juga buat seluruh sahabat MDK yang mendengarkan. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan kami pamit, Tuhan Yesus memberkati.